Tapi untungnya tak lama, karena es krim itu memang tak memiliki kandungan yang aneh-aneh. Gonghyung pun segera menghabiskan es krim itu sambil marah. Tapi tak ada apapun di dalam es krim vanila itu. Di manakah sel telur itu berada? Ternyata sperma dan telurnya sudah ada pada Kang Kangsu. Iya, Dokter Gonghyong hanyalah jadi badut kurir saja bagi si pimpinan MZ Group. Gon dan kakak iparnya pun kesal karena hal ini tak sesuai dengan perjanjian. Dan sebelum dilanjut, mari berkenalan dulu dengan orang-orang yang ada di ILS. Ada Santiago Gonzalez, seorang astronot veteran Spanyol. Ia memiliki sperma yang bengkok, dan ia pun meriset tentang sperma abnormal di gravitasi nol. Lalu ada Lee Seung-jun, ilmuwan jenius nominator hadiah Nobel. Ia adalah seorang peneliti Alzheimer pada tikus. Lalu, Mina Lee, saudara kembar dari Donna Lee yang ada di PKM. Ia adalah dokter astrobotan, mempelajari perbedaan penuaan dan penyakit manusia. Jadi, kembaran yang satu ada di bumi dan yang satunya ada di antariksa. Lalu, Kang Kang-soo, mantan pacar Go-eun. Ia adalah seorang pewaris bank global dan peneliti lalat buah, juga meneliti infertilitas. Lalu yang terakhir ada Eve Kim, komandan tim ekspedisi 3. Ia juga meneliti tikus sebagai bahan percobaan untuk keberlangsungan hidup manusia. Kembali ke cerita. Gon segera memberi kabar pada Gonghyong. Ia juga meminta maaf atas perbuatan ayahnya itu. Gonghyong kesal sekali. Ia pun segera mencari Kang Kangsu dan berniat merebut sel telurnya kembali. Tapi perkataan Kang Kangsu menampar Gonghyong. Karena ia sudah terbiasa berada di nol gravitasi, tidak seperti Gonghyong yang bahkan berdiri saja sekarang malah menggelepar seperti itu. Tapi ia mau saja bertukar, asal Gonghyong mengembalikan anaknya yang sudah dihilangkan oleh Gonghyong. Ya, janin yang ada pada Go-eun ternyata adalah anak dari Kang Kangsu. Kangsu pun menjelaskan jika Go-eun adalah miliknya. Gonghyong begitu sangat kesal karena sudah dipermainkan seperti ini. Sedangkan Eve terus memperhatikan tikus kesayangannya, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu dengan tikus itu. Karena sang tikus jantan memberikan reaksi agresif dengan menyerang dan menggigiti para tikus betina. Sungguh gawat, tak bisa dibiarkan. Jadi Kang Tae-hee memerintahkan untuk memusnahkan si tikus karena takut berakibat pada tikus yang lainnya. Tapi Eve tak mau karena ia masih belum tahu penyebab si tikus jantan jadi agresif begitu. Ditambah kini tikus itu mengalami serangan jantung. Eve dan Seung-jun pun mencoba untuk memberikan CPR, tapi sia-sia saja. Dan karena ingin menolong, Gonghyong pun mengajukan diri untuk memijat langsung jantung dari si tikus. Eve merasa bimbang karena menurut Kangsu lebih baik mengikuti arahan Kang Tae-hee saja. Tapi Eve tak ingin menyerah. Akhirnya, operasi pada tikus jantan pun dimulai. Gonghyong mengambil alih. Dengan hati-hati ia melakukannya, meski ia pun belum terbiasa dengan gravitasi nol ini. Gonghyong terus memberikan pijatan langsung pada jantung si tikus. Ia tak mau menyerah karena ia kepikiran perkataannya Kangsu tadi yang menyamai dirinya seperti tikus itu, dan akhirnya tikus itu untungnya berdetak kembali. Wah, semua orang langsung merasa lega dan begitu sangat senang. Tapi Kangsu tak ikut senang melihat hal itu. Semua pun memberikan selamat pada Gonghyong. Eve juga begitu senang bahkan memeluk Gonghyong dan menyuruhnya memanggil Eve saja tanpa ada embel-embel komandan lagi. Sedangkan di bumi, hal yang dilakukan Gonghyong tadi menjadi tajuk berita heboh karena dalam sejarah pembedahan pertama dilakukan di antariksa. Si pimpinan MZ pun mesem-mesem dan Gonghyong pun lagi-lagi terpana. Jantungnya berdegup kencang, ulah dari Eve yang memeluknya tadi. Dan terkuaklah alasan si tikus menjadi agresif karena ternyata ia memiliki pasangan tikus lainnya yang ada di bumi. Dan episode 2 pun berakhir di situ.